selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Angel Sanhawa, NIM 2020 440058. Saya mahasiswa Universitas Flores, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menjalankan sistem informasi akuntansi, sistem informasi pemasaran, sistem informasi SDM, sistem informasi manufaktur, sistem informasi keuangan, sistem informasi eksekutif, dan sistem pendukung keputusan yang baik, dan juga apa manfaat dalam penggunaan sistem-sistem tersebut, apa kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan sistem tersebut, dan juga bagaimana menjaga keamanan dalam sistem-sistem tersebut. Materi yang pertama yaitu sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Beberapa fungsi dari sistem informasi akuntansi adalah mengumpulkan serta menyimpan data aktivitas atau transaksi keuangan perusahaan, mengelola data keuangan menjadi informasi yang berharga atau penting dalam pengambilan keputusan manajemen tentang perencanaan dan pengendalian usaha. Kelebihan dan kelemahan sistem informasi ini yang pertama kelebihannya yaitu sistem akuntansi ini lebih transparan dan akurat, sedangkan kekurangannya yaitu menggunakan sistem akuntansi biasanya bergantung pada user atau penggunaannya, sehingga membutuhkan seorang yang ahli yang dapat menyusun sistem informasi akuntansi. Yang berikutnya, keamanan dalam sistem informasi akuntansi. Yang pertama yaitu manipulasi masukan, yang kedua perubahan program, yang ketiga perubahan arsip langsung, yang keempat pencurian data, yang ketiga sabotase, yang keenam menyalahgunakan atau pencurian sumber informasi. Sistem informasi akuntansi merupakan suatu substansi dalam suatu organisasi yang bertugas mengendalikan risiko terkait dalam sistem informasi berbasis komputer. Yang pertama yaitu efektivitas, yang kedua efisiensi, yang ketiga kerahasiaan, yang keempat integritas, yang kelima keberadaan, yang keenam kepatuhan, yang ketujuh kendala. Materi yang berikutnya yaitu sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran adalah kegiatan perseorangan dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang menarik melalui penciptaan, perindustrian, promosi, dan penentuan harga barang, jasa, atau gagasan. Manfaat dari sistem informasi pemasaran ialah untuk memecahkan masalah pemasaran sebuah perusahaan dan bisa mengambil kebijakan dalam lingkungan pemasaran. Kelebihan dan kelemahan sistem informasi pemasaran ialah yang pertama kelebihannya menyimpan data penting, yang kedua rencana pemasaran yang tepat, yang ketiga data selalu terupdate, kecepatan dalam memperoleh informasi dan membuat keputusan. Kelemahan dari sistem informasi pemasaran yaitu sulit mendapatkan informasi, biaya yang mahal dan melakukan riset, banyak informasi yang salah dalam riset. Materi yang berikutnya yaitu sistem informasi SDM atau manajemen sumber daya manusia. Pengertian dari sistem SDM ini adalah suatu proses penanganan berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai buruh, manajemen, dan tenaga kerja lainnya untuk mendapatkan penunjangan aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Fungsi dari sistem informasi SDM ialah yang pertama, melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja. Yang kedua, pengembangan dan evaluasi karyawan. Yang ketiga, memberikan kompensasi atau proteksi pada pegawai. Kelebihan dan kekurangan dari sistem informasi SDM ialah yang pertama, kelebihannya dari memiliki HRMS, haris, canggih, atau banyak
Para karyawan dan manajer layanan mencari fitur cara yang sangat baik untuk membebaskan waktu anggota, staf, sumber daya manusia untuk bekerja, proyek, dan tugas lainnya. Karyawan dan manajer dapat menemukan jawaban dan informasi secara tepat, cepat, tanpa perlu berkonsultasi dengan perwakilan SDM setiap waktu. Kelemahannya, beberapa kelemahan dari Haris ini melibatkan kesalahan manusia selama masukan informasi, teknologi yang mahal untuk memperbarui sistem, dan fungsi untuk aplikasi cukup untuk mendukung sumber daya teknologi dengan pengetahuan teknologi informasi umum, dan menemukan spesialis sumber daya manusia yang berkualitas dengan pengetahuan area fungsional bisa sulit. Berikutnya, pengamanan sistem informasi SDM menggunakan password. Untuk membatasi akses, pengamanan sistem menggunakan kata sandi untuk bagian yang berbeda, memberikan akses informasi karyawan hanya kepentingan tertentu. Materi berikutnya yaitu sistem informasi manufaktur. Pengertian dari sistem informasi manufaktur ialah suatu proses sistem informasi terintegrasi dalam pengembangan, perencanaan, dan evaluasi sistem manufaktur dengan sistem energi yang terkoordinasi dalam perusahaan industri. Fungsi dari sistem informasi manufaktur ialah yang pertama, menggunakan sumber daya yang lebih efisien. Yang kedua, perencanaan probabilitas yang lebih meningkat. Yang ketiga, pelayanan pelanggan yang lebih meningkat. Yang keempat, semangat kerja pegawai meningkat. Yang berikutnya, informasi manajemen yang lebih baik. Kelebihan dan kekurangan dari informasi manufaktur ialah hasil produksi perusahaan lebih cepat dan tepat waktu karena sistem informasi manufaktur menggunakan komputer sebagai alat prof. Setiap komponen data dalam sistem informasi manufaktur dapat menunjang proses pengelolaan juga departemen kualitasasi sehingga keuntungan yang diperoleh perusahaan lebih meningkat karena informasi yang diperoleh adalah informasi yang akurat dan terpercaya. Dengan menggunakan sistem informasi manufaktur yang berupa fisik, robotik, hasil produksi, kekurangan sistem informasi manufaktur. Kegagalan dalam menginformasikan sistem MRP biasanya disebabkan oleh kurangnya komitmen top management. Kesalahan memang hanyalah software yang hanya butuh digunakan secara tepat, membutuhkan pemprosesi yang akurat, terlalu kaku. Keamanan dari sistem informasi manufaktur ialah privasi atau keamanan menjaga kerahasiaan informasi dari semua pihak kecuali yang memiliki kewenangan. Integritas meyakinkan bahwa data tidak mengalami perubahan oleh yang tidak berhak atau oleh satu hal lain yang tidak diketahui, misalnya buruknya transaksi data. Kita masuk ke materi berikutnya yaitu sistem informasi keuangan. Pengertian dari sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang mendukung pengelolaan keuangan dalam membiayai suatu bisnis dan pengalokasian serta pengawasan sumber daya keuangan. Fungsi dari sistem keuangan yaitu mengidentifikasi kebutuhan uang yang akan datang, membantu pengelolaan data tertentu, dan mengontrol penggunaannya. Kelebihan dari sistem informasi keuangan yaitu kelebihan laporan keuangan dapat dijadikan sebagai panduan pasti dalam mengetahui informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan perubahan modal perubahan di masa lalu. Dan kekurangannya yaitu laporan keuangan tidak bisa dijadikan secara rinci karena hanya dikelompokkan pada akun-akun atau tabel-tabel dengan kode tertentu. Materi berikutnya sistem informasi eksekutif. Pengertian dari sistem informasi eksekutif ialah sistem
kompensasi atau menyediakan akses bagi eksekutif serta mudah ke informasi internal dan eksternal yang relevan dan critical success factor. Fungsi dari sistem informasi eksekutif ini merupakan salah satu sistem yang menggunakan untuk membantu kegiatan manusia menjadi lebih fleksibel dan mampu memberikan keputusan dalam proses pengambilan keputusan dibutuhkan oleh tim eksekutif. Kelebihan dan kelemahan dari sistem informasi eksekutif ialah yang pertama kelebihannya, fase penggunaan yang mudah untuk dikelola oleh pimpinan eksekutif tingkat tinggi, meningkatkan informasi pada sistem pelacakan, pencarian penawaran tingkat efisiensi untuk mengambil keputusan yang tepat. Kelemahannya memiliki fungsi yang terbatas, tidak dapat melakukan perhitungan kompleks pada perusahaan kecil, mungkin membutuhkan biaya lebih untuk membuat investasi karena sistem besar sehingga sulit untuk mengaturnya. Pembuatannya harus dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi eksekutif senior. Eksekutif mungkin menghadapi beban terlalu berat untuk membuat keterangan. Keamanan dari sistem informasi eksekutif. Membangun data warehouse yang lengkap dan efisien, membuat properti SIE, membuat data expression dari seluruh atau sebagian sistem untuk menunjukkan prosedur atau prinsip teknisi atau tol tertentu. Kita masuk ke materi berikutnya, sistem pendukung keputusan yang baik. Pengertian dari sistem pendukung keputusan yang baik yaitu sistem berbasis komputer interaktif yang membantu para pengambil keputusan untuk menggunakan data dan berbagai model untuk memecahkan masalah-masalah sedemikian terstruktur maupun tidak terstruktur. Fungsi dari sistem pendudukan keputusan baik yaitu dalam untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dengan pemberian alternatif keputusan yang lebih baik sehingga dapat membantu untuk menetapkan sebuah keputusan. Kelebihan dan kekurangan dari sistem pendukung keputusan yang baik ini, yang pertama, kelebihannya memberikan keuntungan kompetitif terhadap organisasi secara keseluruhannya dengan menghemat waktu, biaya, dan juga tenaga. Memperkuat keyakinan dan mengambil keputusan-keputusan terhadap keputusan yang diambil. Dapat menghasilkan solusi relatif cepat dan hasil dapat diandalkan untuk dijadikan alasan. Memperluas kemampuan pengambilan keputusan dan memproses data atau informasi dalam pengambilan sebuah keputusan. Kelemahannya yaitu tidak semua keamanan manajemen dan bakat manusia dapat dimodelkan. Ada beberapa yang tidak dapat dimodelkan, sehingga model yang ada pada sistem tidak semuanya menggambarkan personal yang sebenarnya. SPK hanyalah sebatas dan memberikan alternatif dan pengetahuan yang terberi dalam sistem. Mesti selalu diadakan pengembangan atau perubahan serta berkelanjutan untuk menyesuaikan dengan keadaan lingkungan yang terus berubah-ubah. SPK dirancang untuk bukan mengambil alih pengambilan keputusan, hanya untuk mendukung pengambilan keputusan dengan pengelola informasi. Sekian penyampaian dari saya dan penjelasan dari saya. Terima kasih.